Jadi industri di Provinsi Banten ini sebetulnya bagus. Karena di kita itu tingkat produktivitasnya memang sangat-sangat tinggi lah. Gitu. Jadi masih bagus lah. Jadi akhirnya masih dilirik oleh investor. Ya masih ada perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan juga di Provinsi Banten. Cilegon itu kebanyakan padat modal. Padat modal. Kalau di wilayah Serang, Kabupaten Tangerang ke sana itu kebanyakan padat karya. Kita bicara soal industri Pak di Provinsi Banten. Kalau menurut Bapak industri Provinsi Banten itu seperti apa sih Pak saat ini Pak? Jadi industri di Provinsi Banten ini sebetulnya bagus. Kenapa bagus? Buktinya masih ada yang investasi di kita. Oh masih ada Pak ya? Nah, itu contohnya ada beberapa pabrik baru. Berarti kan masih dilirik gitu ya. Walaupun ya terlepas dari isu-isu UMK yang tinggi gitu. Tapi masih menjadi. Kenapa? Karena di kita itu tingkat produktivitasnya memang sangat-sangat tinggi lah. Gitu. Jadi masih bagus lah. Jadi akhirnya masih dilirik oleh investor. Ya masih ada perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan juga di Provinsi Banten gitu. Nah, itu menandakan bahwa Provinsi Banten masih layak lah istilahnya dipilih untuk investasi. Karena dia jalurnya strategis. Sisi laut, tol, mudah. Jadi itu yang mungkin menjadikan Banten ini dilirik lah untuk berinvestasi di Banten ini gitu. Walaupun kemarin memang ada banyak isu Pak soal pindahnya ke Jawa gitu Pak, pabrik-pabrik karena tadi soal UMK katanya Pak. Itu kalau Bapak nanggapinnya gimana sih soal itu? Kalau masalah itu saya juga tidak bisa terlalu terlalu dalam karena kembali lagi tadi adalah itu urusan pengusahanya, karena internal perusahaan juga lah yang mempunyai. Kalau kan tadi saya bilang masih ada yang investasi di sini, berarti masih layak gitu Banten ini untuk dijadikan tempat untuk berusaha oleh para pengusaha ini. Buktinya masih banyak kok perusahaan-perusahaan yang bertahan di sini gitu kan. Yang mana isunya wah bakal pindah, kan masih tetap di sini karena memang ada beberapa plus minus yang terjadi lah. Tapi ini membuktikan investasinya masih ada, berarti usaha di sini masih jalan, Pak. Masih relevan, masih cocok gitu. Tidak ada inilah hal-hal yang ini. Jadi yang penting mah investasi di kita masih tetap berjalan. Maksudnya pabrik 2 di Cilegon kan besar-besar. Iya betul Pak. Ada. Iya. Nah kalau Bapak melihat karakteristik industri nih Pak ya. Kalau kita lihat kan mungkin ada perbedaan di Cilegon kemudian dengan Serang Timur gitu Pak. Kalau dari sisi pendapatan ataupun mungkin daripada sisi kemajuan Pak di Banten, Bapak melihatnya seperti apa Pak? Industri yang ada di 2 kutub ini Pak. Ya, kalau di Cilegon kan ini ada dua wilayah ini memang berbeda. Cilegon itu kebanyakan padat modal. Padat modal. Kalau di wilayah Serang, Kabupaten Tangerang ke sana itu kebanyakan padat karya. Gitu. Karena padat modal kenapa? Banyak kan pabrik kimia sepanjang bibir pantai sampai Bojonegara sana adalah pabrik kimia. Dan penghasil listrik juga di kita. Makanya di sana padat modal banyaknya. Kalau padat karya ya memang tidak bisa disamakan dari sisi penghasilan ataupun yang lainnya. Sisi K3-nya pun sama. Tadi kan ada perbedaan karena ya mereka padat modal itu dengan modal yang besar gitu, kuat.
padat karya juga bukan modalnya kecil, ada juga yang perusahaannya besar tapi padat karya kan. Pabrik sepatu itu kan besar-besar juga, karyawannya banyak gitu. Pabrik kimia mah kalah karyawannya. Iya benar. Sama pabrik benar. sepatu. Jadi nggak bisa dikatakan itu modalnya sedikit gitu kan. Karyawannya aja banyak gitu bisa gaji. Jadi ya memang itu karakternya di dua tempat itu berbeda gitu itu. Paling ya terkait dengan padat karya di wilayah Serang Timur sana dan Cilegon itu diminati oleh yang padat modal gitu. Strategis kan untuk pabrik kimia harus pinggir laut. Iya sih Pak. Jarang ada pabrik kimia di tengah kota gitu. Iya bahkan kan kayak ke Anyel kan RT RW-nya udah industri tuh Pak. Ya, di 4 desa tuh. Makanya Ciwandan ke sana ya. Itu nggak bisa dirubah lagi. Iya. Nah, bicara soal industri Pak, di Snaker Trans sendiri itu kan kalau mungkin secara selayang pandang orang lebih ngehnya bahwa ini lebih banyak ngurusin soal industri tekstil gitu-gitu Pak. Kalau pariwisata sebenarnya ngurusin nggak sih Pak? Sama? Kalau pariwisata kita tuh kan ada dinasnya tersendiri. Iya sih Pak. Sebetulnya. Nah kalau terkait dengan pariwisata kita tidak terlalu berkecimpung di sana. Tapi ketika memang hotel-hotelnya itu kan pasti mempekerjakan pekerja. Iya. Ada hubungannya ada di situ. Tapi terkait dengan ketenaga kerjaannya gitu. Iya. Tapi kalau urusan pariwisatanya ya kita tidak terlalu karena kan banyak di sana juga tenaga kerja Pak. Betul. Itulah yang kita harus perhatikan kan di sana ada tenaga kerja juga, ada yang kerja penjaga pantai seperti itu kan ya itu juga harus diperhatikan karena dia bekerja gitu. Kita sisi ketenagarkerjaannya itulah yang kita harus lindungi gitu. Hal-hal di situ bagi pekerja wisatanya gitu. Tapi kalau urusan kepariwisataannya itu ada dinas tersendiri. Jadi emang ada kerjasama Pak ya kalau itu Pak ya? Iya terkait dengan ketenaga kerjaannya aja. Gitu. Iya, soalnya kadang bingung Pak ya orang-orang pariwisata ini. Iya. Kayak lifeguard misalkan, kan mereka kan tim penyelamat tuh Pak. Iya, ada lifeguard hotel misalnya, kan dia bekerjanya di hotel gitu kan. Jadi harus diperhatikan terkait dengan ketenaga kerjaannya, norma-normanya tadi. Iya. Pak, kalau ini juga yang menarik Pak. Kalau soal UMK Pak ya, memang ini kabin sebelah mungkin urusannya di sebelah. Gitu. Tapi UMK itu dalam SOP itu masuk nggak sih Pak sebenarnya? Katakanlah begini, ketika sebuah perusahaan tidak memberikan gaji sesuai UMK, itu dia akan kena teguran sesuai SOP atau bagaimana Pak? Bukan sesuai SOP, tapi undang-undang yang berbicara. Kalau ada perusahaan yang membayar di bawah UMK, gitu. Tapi kita bisa melihat juga dari NIB skala berusahanya kan ada tuh yang skala berusahanya UMKM ya kalau UMKM Pak kecil usaha kecil gitu kan di situ usaha kecil misalnya di dalam aturannya pun boleh nggak di bawah UMK ya aturannya memang UMR gitu boleh bisa gitu kan tapi kan modalnya berapa yang disetor gitu 500 juta gitu. Iya paling juga berarti kan UMKM. UMKM. Nah kalau UMKM kita terapkan UMK mabok nantinya gitu kan. Iya. Harus gaji gitu. Waduh, katanya berapa harus jual harga ini. Hal itu juga yang memang harus diperhatiin. Kenapa tadi kita mensosialisasikan banyak. Kalau urusan UMK-nya perhitungan UMK apa kan ada di bidang sebelah lah. Kalau di kita terkait pengawasannya, pelaksanaan UMK itu dilaksanakan atau tidak. Gitu. Kalau memang ada pelanggaran ya pasti akan kita lakukan tindakan. Seperti itu. Mungkin kan pabrik-pabrik yang berdiri di Banten ini sebetulnya sudah lama-lama. Ada yang dari tahun 80.
mungkin saya baru ke umur 2 tahun pabrik itu udah berdiri. Saya emasnya belum lahir, pabrik itu udah ada. Betul. Gitu kan jadi akhirnya itulah yang perusahaan itu sebetulnya sudah ada sejak dulu, tapi mulai rame itu kan setelah masa Orde Baru ke sini udah mulai bergeliat lah. Terkait dengan teman-teman serikat juga sudah mulai ada kebebasan untuk menyampaikan menyampaikan aspirasinya lah gitu, terkait dengan upah gitu kan, terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan K3 juga gitu, pasti bisa disampaikan gitu. Jadi sebenarnya dari setelah mulai reformasi ke sini udah mulai ramai juga gitu, terkait dengan itu sudah mulai ada. Sudah mulai ramai Pak ya dari baru ke sini juga. Dan kita ya memang harus menerima lah bagaimanapun masukan-masukan dari teman-teman serikat harus kita tindak lanjuti. Terkait. Nah, kalau biasanya dari kawan-kawan serikat yang sering ngadu nih ke bidang Bapak ini apa biasanya Pak? Ya itu terkait normatif biasanya. Oh, normatif. Upah. Biasanya. Iya. Rata-rata terkait upah. Kebanyakan terkait upah gitu kan. Kalau pesangon yang itu jarang. Nah kemarin tuh sempat Pak ada salah satu kawan-kawan buruh lah ke kita lah pengen diangkat gitu soal shelter katanya Pak. Menurut Bapak ya ketika misalkan ada satu industri yang memang sedang dibangun gitu ya, kemudian shelternya dinilai tidak layak tuh Pak oleh buruh, apakah memang itu bagian daripada SOPK atau seperti apa Pak? Ya kalau memang dirasa tidak memenuhi syarat-syarat K3 yang diamanahkan di Undang-Undang 170, yang menjadi kewenangan kita untuk dilakukan penindakan. Termasuk shelter itu Pak? Ya, shelter-shelternya. Makanya kita harus melihat juga shelternya seperti apa. Oh jadi itu kewenangannya juga bisa Pak ya ke Disnaker Pak ya untuk melaporkan itu ketika misalkan kawan-kawan buruh ada keluhan seperti itu Pak? Iya, laporkan saja. Cuman rata-rata sih terkait K3 mereka jarang melapor. Jarang ya. Biasanya teman-teman buruh itu melaporkannya terkait normatif. Upah ya. Upah gitu. Karena dirasa kalau itu kadang mereka ya tadi K3 itu dianggap udah ini gitu, biasa. Iya. Tapi padahal kalau terjadi sesuatu malah padahal biasa, urgent gitu. Itu biasa. Tapi ya kita tetaplah memberikan pengawasan ke perusahaan itu terkait dengan normanya, terkait dengan K3-nya juga semua kita. Terakhir mungkin untuk kawan-kawan pengusaha Pak. Salah satunya pengusaha media tuh gimana Pak? Ada K3-nya nggak Pak? Ketahu Pak, perusahaan memberikan APD nggak nih gitu kan? Bila selama di lapangan gitu kan? Pakai helm doang ya. Untuk keamanan gitu kan? Iya. Jadi gimana Pak buat kawan-kawan pengusaha tuh Pak? Boleh disampaikan untuk mungkin tadi itulah. Ya, gimana? Untuk hal-hal yang kemudian itu dirasa penting Pak ya. Kemudian juga khususnya bidang Bapak bisa memfasilitasi itulah. Ya, yang penting gini, perusahaan itu bisa meningkatkan tadi dari sisi K3 bahwa semua pegawai di sana harus bisa berbudaya K3. Karena berbudaya K3 ini sudah tercetus sebetulnya udah lama, dari tahun 87-an kalau nggak salah. Iya, jadi 84 kalau nggak salah, 84. Itu sudah tercetus terkait dengan bulan K3, bahwa setiap tahun itu di bulan Januari tanggal 12 sampai dengan 12 Februari itu ada yang namanya bulan K3. Nah, di sanalah hari lahirnya, sebetulnya hari lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 terkait keselamatan kerja. Itu yang penting sekarang. Bulan Februari Pak ya? Januari. Oh, Januari. 12 Januari sampai dengan 12 Februari. 1 bulan itu adalah rangkaian kegiatan biasanya. Nah, jadi bagaimana nih teman-teman di perusahaan ataupun para pengusaha, pengurus juga meningkatkan terkait dengan budaya K3. Karena angka kecelakaan di Indonesia ini setiap tahunnya itu meningkat. 5,7%. Nah, jadi bagaimana caranya menekan angka itu?
gitu agar tidak tinggi angka kecelakaannya. Dari sisi normatif ya ciptakanlah hubungan industrial yang sehat, yang baik gitu. Terkait tadi yang ditanyakan terkait pengupahannya, waktu lemburnya gitu, waktu kerja, waktu istirahatnya itu diciptakanlah agar ya terjadi hubungan yang harmonis antara pekerja dan juga pengusaha. Kan kalau sama-sama enak mah ya kerja nyaman gitu kan, pengusaha juga dapat keuntungan gitu. Tinggal perhatikan kesejahteraan gitu pekerja, itu saja gitu. Itu mungkin yang harus diinikan oleh teman-teman pengusaha. Oke, terima kasih Pak Deden atas waktu dan informasinya. Ini banyak hal-hal menarik yang telah diupas nih hari ini Pak Deden. Ya, kawan-kawan ngobrol, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Deden selaku PLT Pak ya, dari Kepala Bidang apa Pak? Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3. Sampai ketemu lagi di segmen selanjutnya, khususnya bicara seputar ketenagakerjaan, karena memang ini isu yang sangat penting ya, yang memang kita semua kadang-kadang jarang untuk mengupasnya gitu. Mungkin sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan saya Ilalang dan Pak Deden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.